Hai, saya Aurika Teresa dengan NRP 130318131 dari kelas C3 dengan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya mahasiswi Universitas Surabaya. Jadi, yang mau saya angkat di sini topiknya mengenai kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam atau penyakit endemik. Nah, saya ingin berfokus terhadap tentang penyakit endemiknya. Jadi, sebelum masuk ke topik, saya akan menjelaskan dulu mengenai penyakit endemik. Sesuai KBBI, penyakit endemik ini merupakan penyakit yang muncul dalam wilayah tertentu. Nah, contohnya lagi hot news ini merupakan virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Nah, COVID-19 ini munculnya dari kota Wuhan di China pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember. Dan virusnya ini sampai sekarang masih menyebar di berbagai penjuru dunia, di berbagai negara. Nah, contohnya ada Singapura, Malaysia, Italia, dan Indonesia sendiri. Nah, Indonesia, virus ini telah menyebar ke berbagai kota. Contohnya saja di Surabaya. Nah, untuk mengatasi virus ini, pemerintah melakukan berbagai tindakan seperti dengan melakukan adanya lockdown, yaitu masyarakat diimbau untuk tidak berpergian kemanapun kecuali memang keadaannya mendesak, seperti misalnya membeli kebutuhan makanan. Nah, masyarakat ini juga diimbau untuk melakukan social distancing dengan jarak minimum 1 meter, dan hal ini pula tercantum pada World Health Organization atau yang biasa kita sebut dengan WHO. Nah, saya akan membacakan mengenai WHO ini menyarankan seperti apa sih kepada kita. Jadi, WHO ini judulnya dibilang yaitu Protect Yourself and Others from the Coronavirus atau COVID-19. Nah, yang pertama yaitu kita harus wash your hand frequently with soap and water or alcohol based rub. Jadi kita diharuskan untuk mencuci tangan dengan secara sering-seringnya, untuk cuci tangan dengan sabun jangan lupa, dan dengan air, atau kalian jika memang keadaannya mendesak bisa menggunakan alkohol. Ya, contohnya seperti hand sanitizer itu kan itu memiliki bahan dasar ada alkoholnya. Lalu kedua, maintain social distancing seperti yang saya sebutkan tadi dengan jarak minimal 1 meter. Dan yang ketiga, avoid touching eyes, nose, and mouth. Jadi kita nggak boleh nih pegang-pegang mata, mulut, dan hidung. Lalu yang keempat adalah practice respiratory hygiene. Nah, kita harus stay hygiene supaya kita ini memang bebas dari virus itu. Karena kalau misalnya kita kotor, virus itu kayak gampang masuk gitu. Lalu yang kelima, if you have fever, cough, and difficulty breathing, seek medical care early. Jadi kalau misalnya kita memang ada kesusahan bernafas, kita harus cek ke dokter karena penyakit COVID-19, karena virus COVID-19 ini memang menyerang sistem pernafasan. Lalu stay informed, follow advice from your healthcare provider. Jadi kita harus mengikuti arahan-arahan dari tenaga-tenaga medis maupun dokter untuk tetap sehat dan tidak terkena COVID-19 atau corona itu tadi. Lalu kita sebagai anak muda, kita kan kadang merasa kalau badan kita itu udah memiliki imun yang kuat, jadi kita sering keluar bepergian tanpa memikirkan orang lain. Nah, kita sendiri tuh terkadang kita tidak tahu kalau misalnya kita itu membawa virus, karena kita merasa masih muda dan kita merasa belum memiliki gejala-gejala yang seperti yang disebutkan dalam internet. Nah, kita itu tidak boleh kalau kayak gitu, soalnya kita itu bisa aja membawa virus ke orang lain, terutama ke orang-orang yang lebih tua, karena orang yang lebih tua itu banyak juga memiliki penyakit bawaan atau riwayat penyakit, sehingga jika dia terkena virus corona tadi, maka dia akan sistem imunnya itu kayak semakin melemah, dan dia itu kayak jadi makin lemah. Jadi kayak kasihan juga kalau misalnya sudah punya
penyakit lewat yang lain juga terkena corona ini. Makanya kayak statistik di internet itu membuktikan kalau misalnya penyakit ini banyak terjadi pada orang-orang lansia, tapi tidak menutup kemungkinan juga anak-anak yang masih muda, yang masih usia produktif itu juga bisa terkena virus ini dan juga meninggal dunia juga. Sekian dari video saya, terima kasih.